harus pasti bisa. Kalau nggak bisa satu besi gitu. Main data berarti sudah Iya. Iya. Terus kayak Google lagi. Ada bahasa kode kayak militer lah bahasa gitu. Halo Sobat Baca Aja, balik lagi bersama saya Lek Slam di acara podcast Kerjo Aneh-Aneh. Kali ini saya bersama Mas Tommy. Saya manggilnya Mas Tommy aja ya, Mas. Siap. Mas Tommy ini pengelola Berkah Ria Communication 09. Nah, seperti apa BRC? Apa itu BRC itu? Nanti kita akan ngobrol bersama-sama. Berkah Ria Communication itu wahana permainan yang biasanya ada di pasar malam. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama Mas Tommy mengenai seluk-beluk dunia wahana permainan pasar malam. Menarik ini, Mas Tommy. Ya, sorry. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Mas. Sebenarnya ada di dunia ini cita-citanya Mas Tommy dulu nggak, Mas? Kurang lebih mungkin sudah mendarah daging gitu. Kalau saya keluarga mungkin gitu. Kalau memang dari kecil sudah ada di dunia Ya kalau seperti itu ini. sudah dari kecil sudah. Jadi kan ada di lingkungan ini ya, lingkungan. Tidak, kalau saya lebih dulu di paket ya Pak. Tapi kalau istri memang dari dunia pasar malam, kemudian mereka bertumbuh di suasana seperti pasar malam. Besar di suasana seperti ini ya. Jadi kalau boleh dikatakan sudah mendarah daging. Ya. Nyun sewu, berarti di Berkah Ria Communication ini memang usaha keluarga, Mas? Iya, usaha keluarga dari kakek kebetulan. Dari kakek. Dari Berarti ini kakek. sudah generasi ketiga ya? Iya, sudah generasi ketiga. Dan putra-putrinya semuanya kebetulan ada wahana. Oh. Dan mereka sudah ada mungkin kayak mapping areanya. Yang Mas Tommy kelola ini Berkah Ria 09. 09. Iya. Berarti ada 01, Iya, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, itu Iya. ada ininya nggak, Mas? Maksudnya di BR1 di mana, BR2 Iya. di mana gitu. Makanya disebut tadi yang itu ada mapping areanya. Kan? Mapping area. Ya, mapping areanya walaupun tidak tertulis gitu, tapi sama-sama keluarga sampun sudah tahu porsinya di mana. Ketika mau ke Semarang, mereka juga ngobrol dulu yang di Semarang. Oh. Mereka mau ke Jawa Barat, ngobrol dulu yang di Jawa Barat. Jadi karena eventnya kan kadang-kadang kan ada semacam tradisi kayak di alun-alun ini. Ya. Alun-alun itu kan tradisi duderan gitu. Iya. Kalau di hariannya itu kan ada istilah ngamen dengan tradisi. Kalau ngamen itu kita bisa sampai Jawa Barat, kadang-kadang sampai di Jawa Timur. Nah, kalau sudah ada mapping areanya itu kadang-kadang kita kan mesti kulon nuwun ya kan. Mas saya pakai di sana nggih. Oh gitu. Di Ada ini nggak berarti, Mas? Apa ya? Keberkaharian 01 misalkan di Jawa Tengah aja, 02 di Jawa Timur aja atau gimana, Mas? seperti kurang lebihnya seperti Kurang itu. lebih seperti Walaupun itu. tidak ada hukum tertulisnya gitu, tapi secara keluarga sampun mengetahui batas teritori, bahasanya kasarnya seperti itu gitu. Artinya ketika mau ke Jogja, di sana ada di Jogja ya, Mas saya ada di Jogja, nanti dibantu kalau ada kesulitan-kesulitannya atau seperti apa lah Pak. Kan ini sudah sampai 09 ini, Mas. Ini memang jumlah anak atau gimana ini, Mas? Jumlah anaknya, jumlah putronya. Jumlah putronya putronya. Bapak juga gitu. Jumlah putronya Bapak. Dan kebetulan karena sudah mendarah daging ya, tiap putronya ada beberapa aset yang dikelola. Kan ini 09. Kalau di Jawa
di Jawa, misalkan dibagi wilayah Jawa provinsi, paling kan nggak sampai 9 nih Mas. Berarti berkarya ini Jawa aja atau sampai keluar Ada di Jawa? Jawa Timur, ada luar Jawa, ada juga Ada yang sampai luar Jawa? Jakarta, juga Jawa Barat, ada. Nggih. Sumatera ada juga Mas? Sumatera ada dulu kakak, 03 dulu. Di sana ya? Wah, luar biasa. Kalau ini Mas, apa ya? Saya membayangkan pindah-pindah, kan pindah-pindah juga kan Mas ya? Memang Misalkan kayak Mas Tommy, Iya. bulan ini di sini, Iya. nanti bulan depan kan bisa pindah ke di Temanggung. kalau nyuwun sewu, kalau Mas Tommy area ininya Areanya saya di Semarang Pantura. Semarang Pantura. Semarang Pantura. Paling kalau lari ke agak ke selatan selatan itu Panturanya itu sampai mana ke mana? Rembang. Rembang sampai ke Rembang sampai Kendal, sampai Temanggung. sampai Tegal Temanggung. Iya. Oh. Jenengan biasanya perpindahannya itu tiap berapa ini, Mas? Secara izin kami biasanya permintaan izinnya 30 hari karena untuk loadingnya. Per 30 hari ya? Iya, Berarti loading. di satu titik itu nggak 30 hari kan? Karena kan ada bongkar Iya, ada masa bongkarnya. loadingnya itu kan, ada Iya. bongkar pasangnya itu. Kalau musim hujan gini kita minta spare sampai 7 hari. Jadi avernya mungkin hanya 24 hari atau 26 hari. Tergantung cuaca juga sih. Kalau cuacanya bagus, kita loadingnya juga cepat. Iya, itu iya. avernya juga agak bertambah. Tapi di maksimal izin kita biasanya 30 hari. Tetap ngurus izin di ini ya, keramaian Mas ya? Izin keramaian untuk wilayah Polsek, untuk kita koordinasi dengan kelurahan, tinggal tanah yang dipakai. Biasanya aset yang dipakai itu milik siapa? Kalau milik Pemda kita ke Pemkot, kalau kita ke tanah kelurahan ya ke kelurahan. Kalau tanah pribadi ya kita ke Selalu di perkotaan atau kadang di pedesaan juga Mas? kalau khususnya saya ya, saya pribadi sih kalau saya lebih cenderung tarik agak ke ya pengen ngubah image sih. Kalau biasanya pasar malam itu kan image-nya tradisional banget ya. Iya. Kampung-kampung ada makanya kan di Berkarya itu selalu ada wahana ya di up to date. Artinya mungkin ini bahasa kami ya. Kami agak lebih sedikit unggul di Berkarya itu karena mainannya kan up to date. Betul mengenai perawatan itu kami perhatikan. Jadi kalau misal kita main ke agak ke kota atau kayak saya nih bangsa pasarnya saya coba untuk pak deket universitas lah atau deket kampus lah gitu. Dan sudah saya coba beberapa kali hasilnya sih mengembirakan gitu loh. Cukup mengembirakan karena mereka pikir pasar malam yang tampaknya kumuh, kemudian ada adabnya yang kurang kurang baik untuk sosial itu ternyata tidak seperti itu juga. Jadi wonten bahasa-bahasa kami kerja itu tidak melulu harus tradisional itu ke kampung ya. Kampung. Kita coba untuk ya kayak sekarang ini kita boleh bisa lihat ya. Artinya ketika bisa lihat bahasa kerja kami kan secara wahana kebetulan di sini ada beberapa wahana ya, dan bisa lihat kualitasnya maupun nopo ya. Ini bahasa promosi lah kita. Itu bisa lihat secara alat kami pelihara dengan baik karena juga wonten dari kakek ya, karena usaha dari kakek dari kemudian bapak itu pernah membahasakan di kami ini bukan hanya masalah pekerjaan tapi juga amanah. Jadi tentang bagaimana ada imbal balik untuk lingkungannya juga, kemudian untuk supaya ini tadi bahasa izin tadi yang harusnya untuk kami kelola dengan baik itu supaya tidak ada ada gesekan lah. Kita kan rentan banget masalah gesekan loh. Jadi kalau semakin kita gesernya ke kota, semakin banyak gesekan kan juga image-nya tambah buruk nanti. Kan? Jadi di samping mengelola alatnya, wahananya, kita juga mengelolanya SDM. Juga orang-orang yang bahasanya menjembatani kita untuk supaya dapat izinnya. Jadi kalau izinnya itu secara murni kita tidak ada kendala, ya mereka akan dukung untuk supportnya lebih baik lagi lah. Artinya tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang cenderung untuk memojokkan, mendiskreditkan lah. Mas kalau apa istilahnya ya, kayak yang jenengan kelola nih di
BRC 09. Satu paket wahana permainan itu apa aja biasanya Mas? Itu kalau di kami itu ada 12 loket. 12 loket. ini ya, kayak apa 12 istilahnya? wahana. 12 Apa aja tuh Mas? Itu ada kincir, Ini ya, biang lala gini ya. yang lala ini, kemudian kora, kemudian rumah hantu, kemudian pancingan Anak-anak itu ya. tentang anting, sembah banyu, udah putar itu kan. Ya, kami diputar. Ya. One Piece tadi itu, sodong-odong, kemudian ada permainan kayak maksudnya kita kasarnya bahasanya kan cuma untuk permainan bola nih. Terus satu yang jarang keluar sih bongkar Pak. Itu kalau nggak momennya sama lapangan. Bongkar Ya. Kalau momennya bagus, kemudian dapat space tempatnya memadai, bisa kita situ loading. Tapi kalau terbatas ini aja di sini kita nggak pakai ya. Karena trampolin juga. Oh, trampolin ya. Kalau dari kakek dulu Mas, kakek dulu pasti nggak sebanyak ini kan, pasti kan? Dulu kan cuman, makanya ikon itu kan selalu hanya yang lala ini, kemudian kuda putar, Iya. terus ombak banyu, itu Mobile Legend juga itu. Iya. Legend seperti itu. Sama odong-odong lah. Kereta itu Pak. Jadi kalau total wahananya mungkin sekitar 15, tapi yang sering kita bawa hanya untuk untuk bahasanya kerja. Sing paling gampang dipasang gitu, itu 12. Ini yang legend lah, gampang-gampang dipahami ketika pasar malam. Ada pasar malam, berarti mainannya di situ kan. Ikonnya kan pasti ini Mas ya. Pasar malam apa biang lala. Apalagi dengan lampu-lampunya. Sering buat apalagi. Selalu ada dan harus ada Mas ya. Dan harus ada. Instagramable kan ya. Ya betul. Berarti misalkan jenengan pindahan titik itu Mas. Itu sampai kan nek dimuat truk kan ya, ini bisa satu truk sendiri itu. Itu kalau jenengan pas rombongan itu berapa ini Mas? Bisa sampai berapa? Kalau untuk 12 wahana mungkin sekitar ya seperti ini Pak ya, sekitar 10 truk. Tapi kalau pas kita full team itu bisa maksimal, pernah sih kita gabung dengan kakak sampai 16 truk. Itu misalkan sekali pindahan itu bisa sampai 10-16 truk atau riwi truknya gitu Mas? Enggak, satu sekali karena pindahan itu ya? Di SDM-nya kan juga harus, mereka punya daya baterai yang nggak mungkin gitu, power bank gitu. Jadi kalau bisa pas naik semua. Makanya kalau kakak sudah grup berkah itu kakak sudah support dengan crane. Jadi sudah semakin update ya artinya. Jadi semakin bisa lebih memanage tenaga untuk SDM karyawan. Dan semakin banyak teknologi yang bisa kita pakai, semakin mereka juga ringan pekerjaannya. Jadi kalau manual untuk loading angkat itu betul-betul sampai bisa bayangkan besi gitu. Saya cari-cari info kemarin di BRC itu wahana-wahana permainannya bikin sendiri Mas ya? Ya, ada bengkel memang untuk dia bikin ini ya? Di Berkarya memang kakak rata-rata semuanya sudah punya gudang ya. Mereka sudah produksi sendiri. Bahkan ada satu kayak maklumat sih bahasanya ya. Kalau mau pesan tapi jangan main di Jawa, main di luar Jawa. Jadi mereka baru mau buat itu. Oh, gitu. Tapi kalau mau beli bekas nggak apa-apa. Tapi itu pun masih dibatasi mau main di mana nih gitu. Tapi kalau buat baru biasanya mereka masih membatasi tentang itu. Berarti di bengkelnya Berkarya ini memang hanya melayani untuk yang keluarga ini aja berarti Mas? Atau melayani juga untuk yang mau pesan gitu? Oke, melayani, tapi biasanya mereka membatasi kalau mau main di mana. Kalau di Jawa mereka tidak mau buatin. Gitu. Tapi kalau di luar Jawa dibuatin. Mungkin kalau di Jawa juga diterima tapi speknya lain. Mungkin kita ada bumbu yang kita simpan, mungkin kakak-kakak kan lebih paham tentang itu. Jadi tidak semua kalau di Jawa sih tetap dibatasi Mas. Kalau di luar Jawa mereka baru support untuk itu.
Jadi kalau di bengkel itu betul-betul kan kita ada pemeliharaan juga berkala nggih. Bahkan kalau pulang sih nggak mungkin kayaknya. Cuman kalau di apa? Bahasanya di selang-seling ya. Itu pulang, kemudian diservis di sana, kemudian balik lagi di lapangan. Tapi kalau di lapangan kita pun kemarin cek juga di lapangan. Cuman kalau ada bener-bener teknis harus di gudang baru pulang. Mas balik ke wahana ini dari kan kalau saya masa kecil saya itu mengenang itu selain ini ya selain apa ini biang lala, bayangan masa kecil saya itu yang nggak pernah lupa itu tong setan itu mas. Yeah. Di berkarya punya juga atau Punya, ada? bahkan saya punya, cuman nggak saya sering bawa karena satu makanya balik tadi ya, saya berusaha main agak ke kota, kemudian agak ke bahasanya deket universitas lah, karena pangsa pasarnya kan anak muda. Oh gitu. Kalau bising, Oh itu pasti noise-nya kan pasti ya. Ya. Karena saya main di Pati dan Rembang itu kan deket sama itu mereka langsung, Mas itu terlalu noise banget sih, terlalu mengganggu banget suaranya. ininya ya apa itu Iya, pas operasi motornya iya. jalan itu ya. Tapi kalau pas dapat seperti event ini tradisi, kita pun bawa tong itu pun biasanya pembalapnya dari luar, dari Aceh. Oh. Kita sih, karena yang viral itu kan dari Medan sama Aceh. Iya. Memang SDM yang untuk balapannya itu Iya, memang dari Aceh sana, Pak. Dari Aceh sama dari Medan. Kebanyakan cewek-cewek kan itu. iya Tuh, dah. gitu. Jadi boleh coba di YouTube kan banyak. Itu mereka akomodasinya minta pesawat itu, Pak. Dan mereka tidurnya minta di hotel itu. Oh. Bayarannya pun sendiri. Oh berarti ini mas kayak ini ya profesional apa ya kalau di sepak bola kan main di Tarkam gitu. Betul. Kirain mereka itu ini apa ya Karyawan ikut gitu ya? ikut ini terus Iya. itu enggak Ada ya? sih karyawan juga, cuman untuk lebih menarik lagi, untuk menjadikan magnet kan semakin pembalapnya dari luar dan viral itu semakin magnetnya kan kenceng gitu. Iya. Oh ternyata begitu. Iya. Belum ngerti saya mas. Kalau ternyata apa ya istilahnya zaman bon-bonan gitu. Ya bon-bonan betul. Kalau seperti volley itu kan. Iya, nanti betul. kan gitu. Kalau ya, sampai fasilitasnya sampai itu ya Iya, minta tiket pesawat, kemudian hotel. Kalau nggak hotel ya tidurnya mereka minta di kos yang mereka yang tunjuk. Kalau mereka nggak sesuai spek mereka nggak mau. Oh Biasanya begitu. Nah ini soal yang tadi fasilitas kayak gitu. Kalau yang teman-teman kayak gini mas itu yang ikut memang terus ikut Mas Tommy terus. Itu memang kalau kan pindah-pindah terus ini mas. Pindah-pindah lokasi, pindah-pindah tempat gitu. Tidur-tidurnya itu kayak apa itu mas? Kita ada barak. Barak itu yang bisa dikenokkan juga bangunnya. Ada barak memang untuk khusus istirahat ya. Kalau bahasa tukang untuk proyek itu bedeng ya. Tapi kalau kita dibuatin barak yang lebih pantas sebenarnya. Itu kalau mereka mau dia bangun, kalau enggak mereka tidur di antar wana. Kalau di Dugderan seperti ini tradisi bahasanya itu mereka lebih suka tidur di wahananya. Satu untuk menjaga juga. Menjaga ini ya asetnya Wahana, aset-aset wahananya itu. Karena kan yang namanya orang banyak ya. Ya, Gitu mereka pasti karena pernah terjadi beberapa. kan ada harganya semua kan mas. Paling nggak besinya itu kan. Jadi mereka lebih, karena kalau yang dikhawatirkan itu ketika pas jam tayang main gini rusak Pak. Rusak itu kan bahasa, saya belum pernah sih melihat langsung, tapi bahasa di lapangan ada sabotase itu pernah terjadi. Ya. Jadi mereka lebih nyaman, lebih enjoy ketika tidur di wahana-wahana ini. Misal operator kuda, dia operator di kudanya. Lebih nyaman. Operator gitu dia spesialisasi atau juga bisa pindah-pindah? Ada Wahana, yang namanya mandor, dia nggak harus spesialisasi di satu wahana, dia bisa semua wahana dia menguasai. Untuk listriknya pun dia menguasai. Tapi kalau operator yang perwahana itu dia hanya menguasai perwahananya. Mungkin dia kalau kuda expertnya di kuda. Memang dia bisa untuk jalanin dia, tapi kurang, kan itu ada imbangannya itu. Seperti itu. Iya. Jadi tidak sembarang bisa naikin. Dia kalau naikinnya sembarang nanti akan
bahasa K3 tadi keselamatan. Oh. Jadi ada teknik khusus ketika menghitung jarak sumbunya sama daya angkutnya. Kalau si operator ini dia juga menguasai ini nggak Mas? Menguasai teknis ya yang namanya ini kan mesin gitu nih ya. Pasti kan ada macet-macetnya gitu. Dia menguasai itu juga Pasti. Pasti menguasai ya. Pasti Harus dan menguasai. harus ya. Harus. Oh. Dan dipastikan harus pasti bisa. Kalau nggak bisa, satu besi. Apapun itu bahasanya besi itu kan kalau kena tubuh atau Iya. bahasanya kecelakaan kerja kan sangat amit-amit, sangat kita hindari. Jadi ketika dia tahu ilmu pastinya, mereka akan cepat tanggapnya itu supaya mengayunnya bagaimana, supaya gerakannya yang tidak membahayakan bagaimana. Dan itu dipastikan pasti bisa. Satu wahana itu bisa berapa orang yang ini Mas? Operatornya itu Mas? Dua biasanya. Dua Operator untuk satu wahana. Itu termasuk yang tiketing juga? Tiketing lain. Lain ya? Tiketing SPG. Maaf. Kebetulan saya selalu menggunakan, kalau di kampung saya menggunakan Karang Taruna. Oh. Kalau di agak kota saya biasanya pakai mahasiswa atau pelajar lah bahasanya kan itu kan. Bahkan sampai di Salatiga itu ada arisan BRC, Pak. Itu mahasiswa semua. Karena dulu pernah ikut kita di SPG itu. Oh. Jadi uri-uri juga seperti itu. Ada Pak Tommy kesini main, ini pada ngumpul gitu. Pak Bu Meni sini. Cara baru ini ya, melibatkan. Tadi saya ngomong dari awal, kalau bisa dapat amanah Bapak itu kan supaya dapat lingkungannya juga dapat gitu. Jadi operatornya sendiri, untuk SPG-nya sendiri. Tapi kan ini Mas, kalau kayak tiketing, itu kan tetap ada harus ya ada kepercayaan kan Pak, namanya tiketnya trust itu. Sementara ini kan berarti kan orang-orang baru terus ini. Nah ini untuk menjaga itu piye Mas? Di tiketing kami ada nomor resi ya, itu yang kami bisa handle. Jadi kalaupun toh nanti terjadi penyelewengan sewu karena crash money ya, uang itu daya godanya kan besar gitu. Iya. Gitu. Nah itu kita bisa sinkronkan dengan resi. Kemudian karena operator beda dengan tiketing, otomatis untuk bahasa kerjasama buruhnya bisa kita minimalisir. Kalau bahasa saya selalu ngomong dengan karyawan, bocor boleh tapi jangan boros. Dan itu artinya ketika bahasa boros dengan praktekan, pohon yang kita tanam kita rawat ya ambruk. Jadi kan sekarang eranya cashless Mas. Di PRC itu juga nggak? Mungkin pakai kris atau pakai e-money gitu. Ada, krisnya ada juga. Oh, ada juga Mas. Juga. Oh. Jadi sudah kita bagi, misal kalau biang lala kita pakai kris biang lala. Sudah kalau wahana lain kita pakai nama wahana. Jadi semakin gampang cross check-nya. Ketika resi kemudian tiketing hari ini terjual dengan kris itu bisa langsung update. Lebih gampang ngeceknya yang digital Mas ya. Kalau yang cash kan harus mentelengi itu ya. Tapi tetap bisa kita Pak, karena kan yang kita bagi selalu baru. Jadi lebih mudah ketika dibagi tiketnya baru, kemudian terjual berapa tinggal ambil yang angka terakhir mawon. Berapa sih Mas tiket wahana permainan masing-masing? Kalau kebetulan yang di sini ini 15.000 per. Itu sama atau beda-beda Mas? Sama, kebetulan kita sama rata. Sama ya. Misalkan kayak biang lala, terus apa ini, perahu ini, terus rumah hantu itu sama. Sama. Memang kita dibuat sama gitu dibuat atau? Sama. Di acara tradisi biasanya kita buat sama. Karena wahana sebelah mungkin saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau kita samakan aja karena biar rombong. Kalau pas ngamen, istilah ngamen itu mungkin lihat kondisi daerahnya gitu. Yang stabil peminatnya banyak terus yang mana Mas? Wahana permainan apa Mas? Kora, dewasa. Tapi kalau dewasa kayak Ombak Banyu, Kora, Biang Lala itu pasti mereka karena ikon gitu. Memang mereka selfie dulu kemudian kayak Kora mereka lebih ke bahasa adrenalinnya gitu.
Yang ini ya, Ya, yang ini. adrenalin wah, pasti ayun itu ya. Ayun kan. Kalau ombak banyu itu kan serunya. Mbak Banyu kan yang muter tuh Mas. Ya, muter kemudian ada atraksinya kan serunya itu. Oh iya itu. Itu apa operatornya itu memang akrobatik gitu Mas ya memang ya? Memang kalau di kami memang disaranin memang bukan nggak disaranin gitu. Dari dulu bapak mungkin Iya. sampai sekarang itu masih terjaga tradisi seperti itu. Akrobatiknya itu ya? Iya. Itu memang tenaga putarnya itu memang dari itu Mas ya? Nggih. Bukan kalau gini kan Ada mesin, nggih. mesin dieselnya itu ya. Kalau yang itu memang Itu- diputar secara manual Oke, gitu ya? itu kakak pernah coba dengan mencoba dimodernisasi, tapi ternyata tidak bisa untuk atraksi dan itu kurang menarik. Oh. Ada di gudangnya kakak, mereka sudah modernisasi dibuat ada alat pendukung, itu ternyata tidak menarik. Tidak menarik malah ya? Cuman ya penontonnya kayak aku, nggak ngapa-ngapain, nggak ada suara-suara, nggak ada. Kalau itu benar seru kak, memang. Nah operator paling banyak itu di itu kak, itu kita kasih 3 karena udah ada tambah-tambahan itu biasanya bahasanya di kami datang kemudian kan bukan karyawan tetap tapi cuma untuk dorong aja sih, tidak ada teknik-teknik apa atraksi itu tetap karyawan, Oh. mereka sudah terlatih untuk itu. Wah itu capeknya apa enggak? Ini Mas, enggak double itu? Wah itu saya pernah nanya seperti itu pertanyaan saya waktu di Sekaten dulu. Heeh. Sekaten itu kita Sekaten Jogja mas, itu main dari jam 2 siang. Ya. Itu sampai setengah 4 pagi. Pak. Lah, itu. Tapi 2 shift dulu. Wah, tapi kan tetep dong. Saya pernah lihat tuh. Wah, itu capeknya kayak apa ya? Misalkan Mereka ya anteng-anteng aja itu. Pak. Maksudnya anteng gini. Ketika selesai setengah 4, kemudian saya ngopi, kan ada kayak kopi di area Sekaten itu kan ada kayak. Iya. Iya. Nah, saya ngopi di situ, mereka udah kumpul di situ. Jadi nggak ada, kayak nggak terjadi capek nggak. Mereka kan pasti Biasa aja ya? Biasa aja gitu. Mungkin karena dunianya nih gitu. Mungkin otot tulangnya sudah Terbiasa gitu. Atau afirmasinya mungkin mereka lebih hebat. nek nggak bergerak malah pegel-pegel gitu. Itu dapatnya karyawan-karyawan seperti itu gimana itu? Nah itu saya pernah punya cerita waktu itu kan saya main di Pati Pak, gitu. Kebetulan saya ketemu sama waktu itu masih wakil bupatinya Pak Safi, Pak Safi. Iya. Itu beliau tanya juga, oke, Mas, itu jenengan punya karyawan yang seperti itu modelnya dapat dari mana gitu. Saya agak bikin joke juga sama waktu Pak, kalau negara mungkin nggak punya solusi untuk anak pang ya. Kalau BRC punya Pak. Oh. Jadi kita karyakan yang benar-benar dari jalan, yang mereka kayaknya sih terbuang merasa kita didik cara adab dulu ya, cara adab dulu, kemudian bahasa kejujuran kita hidupkan lah. Kemudian ya baru kita skill, baru kita kejar. Iya. Tapi kalau dari kakak saya kurang tahu ya, mungkin sudah ada dari kakek, dari bapak, dari kakak itu kan lebih gampang ya kan. Iya. Kalau kami kan agak di luar teritori yang kemarin di bahasanya muasal di Klaten gitu. Jadi agak harus lebih kreatif dalam nyari apa karyawannya. Karyawannya ya. Berarti di jenengan ini ada berapa persen yang punya background anak pang ini Mas? Kalau ini udah agak berkurang karena anak pang kan gini Pak, saya selalu ngobrol dengan mas-mas karyawan itu, kalau bisa jangan selamanya Oh. di pasar malam. Jadi ketika kami berhasil bahasanya berkembang bersama, itu saya arahin mereka untuk lebih ke wira swasta. Yeah. Artinya mungkin ya kayak ada contoh kecil yang di Pati itu dia udah buka toko kelontong Pak. Oh. Punya istri, Ya. dapatnya juga dari pasar malam. Sudah ini ya, sudah hidupnya sudah Nggih. apa sih istilahnya? Apa Teratur ya, apa ya? open your mind itu Kalau sudah buka. anak pang itu kan bebas, nggak ada aturan gitu kan Mas ya. Mereka udah mulai terus akhirnya oh iya ya. Wah, ada yang pulang kampung juga, mereka udah. Berarti kalau sudah beristri, sudah punya usaha, nanti dia jadi terpenjara dong Mas.
nggak bebas lagi kayak karena anak pang itu kan wah pokoknya nggak ada aturan bebas. Begitu punya istri kan dia harus teratur hidupnya. Tapi kayaknya mereka juga enjoy. Dalam artian mereka kalau masih ada kumpulan motor apa kan sering juga Oh masih ikut juga? Nih, masih ikut. Kadang-kadang kalau saya mas main deket dia bantu juga masih. Artinya masih fan-fan aja itu mereka kayaknya. Tapi lebih bertanggung jawab lah. Ya, Dia soal tanggung jawab ya. gitu. Responsibility-nya lebih tinggi lah. Jadi dulu ketika rasta ukramas gitu, sekarang nggak rasta lagi gitu. Sudah nggak apa rambutnya yang gimana? celananya yang Kepeda. gitu. Mungkin tahu degilnya mungkin masih gitu. Tapi lebih bertanggung jawab. Lah. Berarti kalau dari sisi usaha ini kayak Mas Tommy ini untuk mencari karyawan-karyawan seperti itu ada kesulitan nggak sih Mas? Kalau kesulitan pasti SDM-nya terbatas sih. Ya. Karena pasar malam dengan pola hidup seperti itu, kemudian skill yang tidak banyak orang punya. Ya. Maksudnya gini, kalau tenaga angkut, tenaga dia punya. Tapi untuk naik besi dia bisa nggak? Ya betul. Nah, ketika naik besi bisa, tapi tenaganya nggak bisa juga sih. Jadi kalau bicara mengenai ada tantangan untuk itu, makanya bahasa tadi saya punya beberapa orang yang memang militan di situ. Dan ketika ada anak pang masuk atau ada orang baru masuk, kita punya spek untuk yang bisa bahasanya mendidik. Artinya bukan bahasanya untuk lebih berkembang bersama. Lebih mudah diterima ketika bahasa-bahasa gelas itu kosong. Kemudian saya selalu menekankan pokoknya rendah hati karena mereka rata-rata kan orangnya kan temperamen gitu. Ngisinya susah kalau seperti itu. Gitu. Jadi ada bahasa kalau orang-orang yang temperamen itu ngisinya susah, artinya mereka itu tadi banyak yang nggak tahan kemudian keluar. Tapi kalau rata-rata kemudian kalau ada skill yang dapat dia pasti panggil temannya. Oh di sini lebih manusiakan, di sini lebih aturannya nggak harus. Saya pernah ada guyon waktu itu main pantura pertama itu kalau main nggak punya tato saya potong 15%. Akhirnya ada dia bilang karena berani tato dia kayak ini mata lalat ya Pak ya. Dia kayak potong 15% kan gitu. Ada nih. Biasanya apa ya karyawan-karyawan yang bekerja di BRC ini mereka datang melamar atau jenengan rekrut itu Mas? Ada yang datang melamar juga. Tanpa ijazah ya kalau datang ya? Saya apa yang ditekoni ijazahmu apa gitu? Enggak ya Mas? Saya cuma KTP alamatnya jelas Pak. Karena itu bagian dari izin kami juga sih ketika saya izin di kelurahan atau di mereka pasti punya tanya ke saya data karyawan. Dan saya itu. Dan saya juga mengembangkan semoga Gusti Senuntur ya, saya juga mengembangkan BPJS untuk karyawan juga sih. Oh ada itu Mas? Pas kita kemarin main di Jalan Pemuda, Semarang kan kemudian di dekat mall itu kan ada kantor BPJS. Iya. Saya banyak-banyak tanya, ternyata ada bisa salah satu program BPJS itu yang satu orang itu bisa cover seluruh keluarga di rumah. Oh, iya. Dan dengan biaya yang masih bisa di. Iya, karena kan ini memang kerjaan risiko tinggi kan Mas ya. Naik-naik dengan apa nih besi alat-alat gini kan. Risikonya kan tinggi juga. Ada risiko-risiko yang nilai plusnya kan misal apalagi musim hujan gitu naik licin atau pas angkat kebentur kan. Iya. Kalau gitu saya masih kalau kaki kebentur masih sering, bahkan di sini masih ada itu karena itu nggak bisa dihilangkan risiko itu, tapi minimal kita meminimalkan. Ya tadi dengan singgung hujan ini Mas, berarti salah apa ya istilahnya dengan ini kan keliling terus dan acaranya selalu di outdoor ini. Hujan itu pengaruh banget berarti Mas? Sangat, karena event kami juga tergantung cuaca 100% gitu. Kenapa aku bilang 100%? Ya kalau hujan mungkin bisa kita wahananya bisa jalan, tapi kelistrikannya kan nggak jalan. Ya. Kalaupun dijalankan, saya berusaha meminimalkan risiko tadi. Kalau mungkin untuk yang manual, tapi kalau nggak pakai lampu juga nggak asik kayaknya. Iya. Jadi lebih baik kita shutdown dulu lah ya. Kalau pas cuaca nggak bagus, ya kalau cuacanya berturut-turut seperti ini kayak kemarin itu ya kayak musim gini kan Januari, Februari ini kan
Ya bisa dibilang kan puncaknya ini Mas. Nah padahal kayak event jenengan ini di sini berapa hari Mas? Ini cuman kita kebagian 10 hari. 10 hari namanya. Ya 10 hari kalau misalkan ini dilalai kok musimnya lagi musimnya gini gitu. Terus hujan terus gimana Mas? Nah, itu mungkin gini Mas. Karena pasar malam itu unik gitu. Pasar malam itu unik itu cara berpikir kami begini. Ketika event ini tidak berhasil di 10 hari, kita masih punya 10 tahun mendatang. Ya mungkin 1 kali gugur, 9 kalinya dapat. Oh gitu ya, hitung-hitungannya ya. Wah ini nggak semua pengusaha ini bisa ini. jadi harus di luar kota. Panjang berarti Mas ya ininya apa istilah spelling apa sih? Dengan hitungnya sampai 10 tahun ya. Kan gitu ya. Lu bukannya 10 tahun kayak sampai 3 generasi kok. Betul-betul. Ya. Aduh. Ya kan nek bayangan ya misalnya saya pengusaha gitu. Di sini 10 hari misalnya. 10 hari ternyata 8 hari sepi gitu kan, hitung-hitungan kan pasti waduh ini nggak masuk ini, padahal kan listrik kan nyala terus kan Mas. Nah saya ini pasar malam kok peteng gitu kan pasti nggak, nah ini kan nggak ya bukan pasar malam gitu, bukan pasar malam kan, dan selalu harus ada lampu. Iya kan? harus kan meriah. Jangan pakainya berarti genset terus semua kan. Genset. Nah itu kan BBM-nya kan juga nggak sedikit ya. Ada setiap hari pasti ada kos yang harus dikeluarkan kan. Artinya bakar ruang istilahnya. Nah, itu kalau nggak rame kan ya. Secara hitung-hitungan. Jadi kalau bahasa kerja kami BBM itu kami sudah bisa itu berhitungnya dalam artian ketika 10 hari event kita menggunakan berapa watt, kemudian ketika terjadi hujan dalam 10 hari, 3 hari hujan, apa yang terlalu memboroskan untuk BBM-nya, subsidi silangnya di mana, itu kita berhasil hitung itu tanpa harus berhitung. Jadi langsung manajemen Tuhan. Ini dari pengalaman Mas ya ini berarti ya. Kan pasti nggak ada ilmunya kan ini. Maksudnya di buku kan pasti nggak ada. Nggak ada ilmu yang nggak ada ilmu yang bahasanya ilmu akademis gitu. Iya kan nggak ada kan berarti Mas. Dipelajari di kampus kayaknya juga nggak ada gitu. Itu makanya bahasa unik tadi itu. Nggak tahu kita bisa berhitung seperti itu. Kemudian kayak dengan tadi bilang 10 hari, mungkin 3 hari hujan, 7 hari hujan, bahkan di 10 hari hujan pun kita masih bisa bertahan. Karena pasar malam kebetulan yang kami kelola itu ada beberapa set yang kami punya. Tentunya itu juga mendukung untuk subsidi silang. Jadi ketika event ini nggak berhasil masih ada 1 set yang mungkin bisa untuk subsidi silang. Gitu. Tapi kalau mungkin seperti tahun COVID kemarin lah dulu lah, semua nggak jalan ya udah. Itu betul-betul ini ya. Kita jual apa itu. Betul memukul itu Mas ya. Ya betul. Nah kalau ini Mas, karyawan-karyawan jenengan ini gajiannya berdasar apa Mas? Apa ya tetap ya sama bulanan atau sesuai event atau memang gimana, ada gajian, dan untuk mempush itu supaya mereka semangat ada persentase. Berarti bulanan? Persentase atau per event? Persentase event. Oh, persentase event. Itu ada. Biar lebih semangat. Jadi semakin alatnya bekerja dengan baik, antusias pengunjung bagus, pendapatan meningkat, persentasenya banyak pasti. Tinggi pasti. Rata-rata karyawan jenengan ini sudah berkeluarga atau masih lajang semua Mas? Ada beberapa yang sudah berkeluarga. Kebetulan itu ada juga yang berkeluarga. Tapi kalau kebanyakan masih lajang. Ya kan pasti tadi jenengan bilang pindah-pindah terus itu kan ya mesti kan bukan mereka terus hari ini. Tapi mereka kadang-kadang nemu jodohnya juga di lapangan, Pak. Oh, jadi kalau saya eventnya pas ke Pantura, kayak pulang kampung mereka. Ah, gitu. Jadi kadang ikut. Tapi rata-rata mereka liburan ke rumah itu berapa lama Mas? Maksudnya apakah
Ya sebulan sekali atau setengah tahun sekali atau setahun sekali Saya, itu. saya coba buat sistem mereka sebulan dapat libur 2 hari. Dua kali. Dua hari. 2 hari. 2 hari, full 2 hari. Kemudian kalau untuk pulang itu saya biasanya nggak membatasi. Pak. Jadi dia misal habis 7 nih dia pulang, sorenya kembali lagi ke lapangan, itu ada beberapa. Tapi kalau full untuk pulang, untuk libur saya 2 hari. Kan misalkan ini Mas, kayak Lebaran. Itu kan mesti umumnya orang kan pulang rumah. Nah padahal acara gini kan pasti rame kan Mas. Iya. Nggak kayak gitu. Mereka udah otomatis, unik lagi gitu. Pak. Mereka otomatis dia mau pulang juga. Oh malah gitu. Karena dulu Ini resiko apa tadi yang panennya di situ, presentasinya tinggi. Mereka nggak mau pulang malah. Terus gitu. mereka kejar itu. Iya. Jadi jadi kan tanya itu juga salah satu uniknya. Iya. Di saat orang liburan Rumah, liburan aja gitu lah. ya. Mereka malah pulang atau liburan mereka malah senang. Ya kalau pas jam hari waktu biasa malah mereka pulang. Ya tahu memang sudah terbentuk siklusnya seperti itu. Lebaran kan pasti tetap buka juga kan Mas? H berapa biasanya Mas? Kenapa? H berapa kan H1, H2 gitu maksudnya. Lu langsung Lebaran Mas, 1, itu langsung. Lebaran hari pertama Lebaran pun buka biasanya. Main juga. Bahkan sebelum itu kita sudah loading. Seperti contoh kecil yang dekat aja ya, Kaliwungu Kendal ya. Iya. Itu H-1 kita udah harus terpasang. Sudah harus main Berarti running, ya, main. pas hari Lebarannya pun karyawan-karyawan juga di Takbir itu mereka pasang, Pak. Pasang. Iya. Unik kan, Pak. tapi mereka nggak ada yang ngeluh gitu Mas ya? Nggak ada. Aduh, yang lain di rumah. Dan mereka aku kok sholat, di- kalau yang muslim mereka sholat itu, Pak. Karena depannya kan, Ge. Iya. Waktu mereka sholat. Kalau maksud saya dulu kan pernah di media gitu Mas. Iya. Awal-awal di media gitu, ya ampun teman-temanku Lebaran Aduh, malam nggak takbiran kok dondeng rumah gitu Mas. Iya. Aku kok isi Kerja. ning dalan awal-awal itu Mas. Tapi memang kemudian ya Iya. wes ya. Iya, kemudian Jadi teman-teman ini sudah wise biasa. Justru Lebaran tuh malah waktunya panen gitu. Iya, panen. Bahkan kalau mungkin rumahnya dekat yang tadi saya bilang, mungkin dekat rumahnya mereka tetap bisa selalu. Tetap bisa Istilahnya di rumah. nyolong-nyolong gitu Mas. Iya. Ya? Enggak, memang kalau memang tidak ada kerja di siang hari, kan ada yang pulang, Pak. Oh. Mereka pulang itu, tapi sorenya udah balik lagi. Gitu. Tapi kalau memang haruskan siangnya bisa main, mereka pasti tinggal juga. Otomatis gitu aja lah pokoknya. Jadi saya juga nggak terlalu ketat dalam arti kaku banget lah. Karena Lebaran itu juga momennya, gitu. Tapi satu hal, kerja nggak boleh ditinggalkan. Jadi memang harus standby karena kita pun dapat duitnya juga pas itu kan gitu. Iya. Ini Panennya nggak pas itu gitu. ini kan ini Mas, kalau ya apa ya di dunia kerja terus apalagi yang anak-anak zaman sekarang Gen Z gitu Mas, itu kan sangat ini dengan jam kerja itu Mas. Iya. Nah kalau di sini tuh jam kerjanya sebenarnya ada ininya nggak Mas? Ada batasan jam kerjanya itu ya jam lepas maghrib sampai subuh atau gimana Mas? Nih, kalau dulu mulai dari loading dulu. Saya loading ada jam kerja juga. Kita pakai jam kerja bukan jam, tapi waktu. Biasanya kalau pas kejar eventnya, kejar tayang, kejar target, itu jam terakhir kita last minute-nya di azan subuh. Jadi nggak pakai waktu jam ya. Dan mereka, saya nggak perlu buru-buru memaksa mereka. Nggak, mereka udah nyetel sendiri gitu kan. Dan ketika mulainya seperti saya cerita di Kendal lah istilahnya, itu takbir itu sudah harus berdiri dan running itu mereka pagi udah mulai, jam 10 itu udah mulai. Kemudian panas. Jadi kan dipegang panas nih Pak, mereka istirahat sampai mungkin kembali lagi bukan masa jamnya tapi patokan paling gampang kan jam 3 itu kan pasti ada, mereka istirahat. Iya. Kemudian agak jam 3 itu sampai jam 6 mereka kerja lagi, istirahat, maghrib itu istirahat, kemudian jam 7-8 mulai lagi sampai subuh. Loh, kalau malam itu sampai jam berapa sih Mas? Kan apa ya? Kayak gini ada jam keramaiannya nggak sih Mas? Ada Pak. Ada batasnya tetap Pak ya?
Di izin pasti ada. Ada. Sampai jam berapa, Mas? 23 biasanya. 23 itu sudah nggak nyala lagi atau Iya, gimana? sudah close istilahnya. Udah close, secara ya? izin gitu. Ah. Tapi kalau masih ada pengunjung kan kita nggak mungkin nolak gitu. Kita tetap putar dan bapak yang untuk izin itu biasanya mereka juga bisa maklumi. Karena masih ada pengunjung, mereka juga nggak akan undang. Pernah sampai paling malam jam berapa, Mas? Ya itu tadi 3:30 pagi. Pernah itu sampai jam segitu, Mas? Ya, Oh, di ada Sekaten. juga. Jam segitu masih Malioboro jenengan tahu itu pentokan itu Pak. Nggak ada itu kalau saya lari sampai nggak ganti hari masih ada orang itu Pak. itu janjiannya ki wong do mumet golek hiburan apa piye, Ya, Pak? itu kita gini Pak. Saya pernah ketemu sama dulu Dinas Pariwisata yang Jogja. Iya. Saya tanya juga sih kenapa kok di Jogja itu di Sekaten Malioboro pasar malnya nggak pernah sepi ya bilang gitu. Dia memang kantong parkirnya deket situ Mas dan kemudian mau ada program one stop shopping. Jadi simulasi lalu lintasnya dibuat seperti itu. Jadi dia harus lewat dulu di Malioboro kemudian di kantong parkir. Ya. Dan di situ harus belanja tiket yang one stop shopping ya. Makanya kenapa begitu masuk Malioboro turunnya masih di situ Pak. Dan ketika bicara bis wisata, pariwisata itu kan datangnya kan tiap jam ada Pak. Iya. Dan mereka begitu turun ada Sekaten atau ada mereka pasti naik. Ya. Walaupun udah ngantuk-ngantuk itu naik gitu. Capek naik gitu ya. Jadi nggak warganya aja gitu. Iya. Nah, nanti setelah iya. sampai makanya kalau itu kan nggak ditutup masih ada orangnya itu. Kalau berarti di Sekaten itu perlakuan khusus ya? Nggak yang jam 11 tadi nggak berarti Mas? Enggak. Terus pokoknya selama masih Nggih. ada yang Masih mau ada naik, yang main ya nggih. udah. Mereka lebih fleksibel tentang itu. Tapi memang pengamanannya bagus Pak. Di Sekaten bagus. Jadi ketika ada yang kriminalitas tuh bahkan nggak ada. Nggak tahu itu memang aneh juga karena mungkin hajatnya keraton gitu. Jadi Ya, mungkin. lebih humanis dan seperti itu saya belum pernah dengar gitu. Kemarin datang di sana ada seperti enggak. Loh, berarti teman-teman karyawan ini jam biologisnya nanti Mas menyesuaikan Mas ya? Nggih. Nek Nggih. umumnya uang ini kan ya malam tidur, siang Nggih. ya kerja. Lah ini kan kadang malam kerja, kadang malah bongkaran, kadang piye itu ininya Mas? Ada kebalik gitu. Jam Siangnya tuh. biologisnya ini wong aku misalnya bengi begadang esuk ora so turu ndase ngeluh gitu. Ini teman-teman ini berarti Mungkin itulah yang dipakai bahasa alam gitu. Tuhan melebihkan di setiap kekurangan dan mengurangkan di setiap kelebihan. Gitu. Kalau mereka kurang jam tidurnya, tapi dilebihkan di fisiknya. Kan gitu. Bahasa-bahasanya kan seperti itu gitu. Kemudian ketika bicara fisiknya bagus, mereka mengurangkannya di tidurnya. Gitu kan. Jadi tetap ada bahasa apa gitu. Antibodinya jadi bagus lah ketika ada campur tangan semesta. Kayak gitu. Karena itu tidak bisa dipelajari di akademi. Bab 1 tentang melatih diri melek, nanti visinya bagus ya harus nyelupin di baskom kan nggak ada gitu ya. Jadi mereka secara otomatis nggak tahu gitu. Makanya kalau apa ke penonton ini Mas? ya Kan ya jamnya penonton itu kan macam-macam ya. Iya, bisa. Ada yang memang datang memang dia ya memang wani gitu kan Iya. kayak apa ya? Kalau biang lala memang inilah apa aman dan nggak terlalu menakutkan itu Iya, istilahnya. iya. Kalau kayak ini kan apa perahu ini terus yang ombak ini kan ketoknya ning ngisor oh ngono tok. Iya. Oh, coba aja ketika naik. Gitu. Nah, apa menemui penonton-penonton unik aneh gitu gak Mas? Sing ketok wah ning ngisor wani gitu. Iya, Gitu ning kalau dapat di atas utang, bukan yang gitu. mau utang. Gitu. Ada yang cerita-cerita aneh-aneh gitu Mas. Ya, kalau biasanya mereka takut, mereka ketika melihat antusiasnya mereka euforianya dapat, rasa takut mereka hilang. Kemudian ketika nggak wani, oh ternyata seru, jadi berani. Tapi kalau yang ekstrim sampai nggak berani sampai lompat nggak ada. Enggak ya. Tetap aman-aman aja lah supaya. Jadi saya selalu kalau event besar, saya selalu dan pengunjungnya banyak, saya selalu kasih aware ke mereka itu kalau takut teriak. Karena dengan teriak itu tidak menjadikan kita panik dan muak. Jadi ketika hanya diam itu mulai. Malah anu ya. Kelihatan kok dari sini, wah itu uniknya. Banyak kan Mas. Nah misalnya kayak gini terus
muntah atau gimana tuh wah malah jadi rak karu-karuan gitu. Ya itu pasti langsung ada tim kayak cleaningnya lah. Dia udah siap. Nah ini ada di air mineral yang kita emang khusus untuk begitu langsung ada eksiden seperti itu, kita langsung bersihkan. Jadi amannya dapat, kebersihannya dapat. Kalau teman-teman operator kan pasti wah ki koyoke penumpang iki rada nyaman ini, harus ekstra ini diawasi terus gitu Mas. Oke. Karena makanya saya kan kelihatan Pak ini ketika dia nggak teriak hanya diam gitu kan. Wah ini katanya mau melakukan anggota badan ini. Dia dia mungkin planning atau mungkin yang bawah udah siap-siap air atau apa gitu ya. Itu karyawan-karyawan itu ada kode-kode khusus atau ya teriak aja itu Mas? Misalkan ini kan pasti suara diesel, suara kerumunan ada gitu. sih, ada istilah, ada bahasa kode kayak militer lah bahasa gitu. Oke, mereka mungkin sering lihat film juga gitu atau gini. Kan nggak pakai HT kan Enggak, kan? enggak. Ya. Saya Berarti pernah waktu kode, kan? pakai itu hilang, Pak. Karena mungkin banyak ya ketika dia naruh dia lupa. Iya. Waduh hilang Pak. Malah, Akhirnya, iya. Kemudian saya akalin lagi pakai senter laser tuh loh Pak. Oh iya. Saya biasanya karena terlalu banyak operator banyak kayak kemudian mereka malah saranin bapak aja yang pegang. Dan saya lebih banyak tugasnya kayak ketika harus pakai itu biasanya saya center badannya. Dan ketika di kanan dia berarti datang. Kalau di kiri berarti ada temenmu yang butuh bantuan. Kalau misal larinya center ke kiri berarti kanannya yang di kiri. Ada bahasa-bahasa kode seperti itu. Itu sudah standar Mas ya bahasa. Kalau antusiasnya kan nggak mungkin Mas, kalau antusiasnya banyak pengunjung itu kita lari kan nggak mungkin. Kalau misal listriknya apa dieselnya dia butuh bantuan untuk ngangkat atau apa kan nggak mulai. Tapi ketika yang terdekat dia tahu pakai center dia langsung. Berarti sekarang pakai itu Mas? Saya pakai itu. Tapi kalau ini antusiasnya begitu sih saya nggak terlalu gunakan gitu. Karena kalau pakai itu juga mencolok gitu. Artinya kan sopo to yo kok. Ya oh iya. Iki potongin malah dolanan laser itu. Kayak gitu. Tapi kalau mau gitu pemuda kata apa saya pasti saya gunakan. Iya. Ini kan di BRC ini kan bisnis keluarga turun-temurun ini. Nah, Anda jenengan di anak-anak jenengan nanti gimana Mas? Apakah ya anak-anakku kudu neruske atau udahlah anak-anakku nanti terserah atau gimana Mas? Kalau saya sih Gusti Sinuntun mawon ya. Artinya ketika memang berminat di situ kebetulan saya masih kecil. Putri saya kan baru satu. Nggih. Belum tahu kemana ya artinya. Tapi kalau kita sebagai parent orang tua tetap pengennya yang terbaik. Bukan kayak terbaik enggak. Paling tidak ketika ini hidup seperti mesin uang mawon. Dia bisa bekerja tanpa harus menunggu seperti bapaknya yang di lapangan. Mungkin dia sudah punya kantor. Walaupun kita juga punya kantor ya. Tidak harus turun ke lapangan apalagi saya putri ya. Saya minimal juga kalau bisa ke lapangan kan idealnya kan cowok gitu. Artinya bahasa lapangan gitu. Iya. Tapi kalau ada minat ke situ atau tidak, minimal saya memberikan karpetnya lah, biar nggak terlalu terjun seperti yang ekstrim banget. Mosok cewek harus pegang pisau nggak boleh. Kita butuh SDM-nya yang seperti kalau itu memang ada bahasa panggilan ke situ gitu. Tapi kalau misal dia bekerja di luar dari pasar umum pun mesin uang atau mesin jangan sampai ditinggal lah. Maaf kalau kasar gitu bahasa mesin itu bekerja. Mesin itu bekerja menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Mungkin nanti putri saya punya putri atau putra lagi bisa nerusin lagi. Amin. Nah, tapi jenengan melihat wahana permainan pasar malam seperti ini itu kira-kira menurut bayangan jenengan masih akan bertahan sampai kapan Mas? Maksudnya kan dunia makin modern gitu. Anak-anak permainannya juga makin zaman saya kecil bisa dolanan gini. Ada sekarang, playground juga. Playground, dolanan gadget gitu Mas. Satu pertanyaan Mawon. Ketika ada playground, ada gadget masih bertahan nggak ya? Ya masih. Mungkin ke depan, tantangan ke depan saya nggak bisa jawab ke depannya atau seperti apa, tapi minimal tantangan yang kemarin sudah saya jawab sekarang. Mungkin itu untuk pertanyaan untuk generasi
mungkin generasi saya atau ponakan saya atau anak putu saya, mereka akan lebih yang tidak ada di buku malah mereka diajarkan seperti itu. Iya. Dan saya yakin tentang itu. Tapi masih yakin untuk apa ya? Ini akan bertahan itu Mas. Akan bertahan. Dan nanti mungkin akan lebih di up to date seperti apa bentuknya, tapi yang icon-icon legend pasti tidak akan tergeser. Ini 68 saya punya data dari Keraton Jogja yang awalnya cuma dari bambu, hari ini kita berganti besi, itu juga masih bergerak. Wah, dulu pernah pakai bambu yang Loh gitu, saya dapatnya data itu mah dari Keraton. Karena Sekaten Jogja waktu itu diadakan di tahun, saya pastinya kurang, yang pasti pakai pasar malam itu di 68. Dan itu wahana kakek bambu itu. zaman kakek pakai bambu. Oke. Pakai bambu, masih pakai bambu. Dan masih remnya tuh pakai bambu juga. Jadi diputer gitu. Berarti tiap ini bikin baru dong berarti Mas, kan bambu. Iya. Kalau besi kan awet. Kalau bambu kan Bambu awet ada lapuknya pasti kan Mas. Ya pasti. Besi pun juga ada bekarannya kayak gitu. Tapi artinya ketika yang saya mungkin yang belum bisa saya pikir secara jernih ini kok perawatannya, Pak. Ya. Knockdown-nya itu seperti apa gitu loh. Kalau bicara kayu, papan mungkin bisa nggak pakai skrup nggih. Ya. Kalau bambu apa diikat nggih. Tapi kalau saya lihat di base datanya itu mereka diikat juga sih. Itu base datanya bentuk apa itu Mas? Apa Foto. Oh, ada fotonya? Fotonya ada, Pak. Oh, wah Fotonya. menarik ini. Fotonya ada, Pak. Sejarah nih soalnya. Iya. Dan makanya Yang pakai bambu ada permainan apa itu waktu itu Mas? berkarya. Enggak, maksudnya yang Dulu itu kereta kuda sama satunya apa ya? Pokoknya yang di foto itu kereta kuda. kereta kuda, maksudnya kereta Itu kuda yang karosel itu loh, Pak. Kereta. oh yang muter Ya. kuda apa sih istilah apa sih? Komedi putar itu. Nah, kemudian diputar itu. Oh, pakai bambu. Sama Mbak Banyu. Iya. Wah, itu konstruksinya kayak apa ya? Wah, berarti hebat nih kakeknya Kayak insinyur. Om ini ya. Kan pasti, wah saya membayangkan konstruksinya bambu gini. Wah. Dan menarik. boleh dibilang kita pioner kok, Pak. Di Jawa itu pioner. Wahana sebelah wahana. Kalau mereka berani berkata jujur, itu dari berkarya. Dulu karyawannya, dulu ikut sebagai pedagangnya. Kemudian sekarang jadi, ya saya banyak sih cerita dari kakak, dari ayah dulu. Bapak cerita bahwa itu dulu pengikut, sekarang bisa punya mainan sendiri. Jadi, Mas, iya. Terakhir nih Mas, apa tantangannya berarti jenengan nih selain cuaca ini Mas? Tantangan yang wah, kok makin kesini makin berat atau wah nggak biasa aja atau apa Mas? makin berat karena semakin susah diprediksi cuaca kayak. Cuaca. Cuaca. Kalau selain cuaca apa Mas? Tantangan yang jenengan Biasanya tempat. Salah milih tempat biasanya. maksudnya salah milih tempat tuh kurang luas atau susah cari lapangan atau gimana Mas? Tempatnya itu tidak, antusiasnya tidak seperti yang kita harapkan. Oh. Makanya sekarang saya bahasanya lebih tak modernisasi, saya pakai bahasa titik sibuk lah di Google Map atau apa. Loh, itu berarti jenengan tiap kali mau nyari ini ada tim surveinya atau gimana Mas? Ada. Oke, ketok iki. Bahkan kita punya base datanya. Dari mulai tahun 68 itu kan mana yang paling bagus. Main data berarti sudah. Iya. Iya. Terus kayak Google lagi. Iya. Jadi ketika bicara, oh bulan ini paling baik di kota ini, di lapangan ini. Itu Berarti kamu nemuin lurahnya ini. Data-data ini jenengan sudah kumpulkan semua itu. Ya. Oh. Dari bapak dulu. Iya, dan iya, ya, iya. Itu salah satu kelebihan mungkin uniknya, bukan kelebihan uniknya kami. Jadi ketika Kalau mengisahkan cuaca. sekarang nyari lapangan masih gampang apa ini Mas? Karena lapangan sekarang cenderung dikuasai aset ya. Aset. Pemkot atau Iya, lebih iya. ke pemerintahan gitu. Itu ada tantangan tersendiri ketika bicara izin. Kita harus melengkapi tentang keselamatan K3, kemudian bagaimana karyawan itu perekrutannya, terus kemudian safety tentang jalur evakuasi, layout itu harus betul-betul iya, iya. diperhatikan. Kalau di kampung mungkin nggak sampai detail kayak gitu Mas ya? Sekarang nggak detail setelah COVID, Pak. Agak detail setelah COVID karena COVID kemarin itu kan
bahasa kerja kami jadi harus lebih mengerti jalur evakuasi. Oh gitu. Karena begitu terjadi amit-amit accident atau apa itu punya jalur yang tidak. Karena kan harapan kita semua pengusaha pasar malam kan rame. Ya pasti ya. Kebak ya. Ketika penuh kemudian terjadi amit-amit accident atau apa, nggak Jalan kita punya ambulan evakuasi, gitu ya. Itu akan jadi masalah besar. Iya. Jadi kita mulai belajar itu. Itu berarti sudah standar Mas ya. Dimanapun jenengan buka ini harus Kalau di berkarya sudah. Kalau warna lain saya kurang tahu. Iya. Jadi kita kembangkan tentang itu. Makanya kenapa kita bahasa lebih lebih. Jadi kan tadi awal saya sampaikan, ya boleh lihat kualitas tentang besinya, catnya itu karena itu salah satu bahasa kami kerja ketika pionir. Masa atau kayak ngono kerjane dari bapak, karena bapak masih ada, pasti dia bilang masa atau kayak ngono, itu kan tidak menghibur, itu kan pasti berbahaya. Ketika kamu terjadi keramaian, terjadi ribut, kamu juga pasti akan kudunya teko nggowo seneng, happy, gembira, malah jadi berkorot dan itu pasti akan berlanjut, Pak. Berarti Namanya tawuran itu pasti berlanjut. Jadi mengenai falsafah dari bapak kakek ini berarti dipegang terus. sampai sekarang dipegang. Sampai kakak-kakak pun juga masih pegang. Ini sudah jadi ini ya kesepakatan pokoknya nek sing ono sing melanggar Iya, seperti ini aja lah, hujan. Di Berkah nggak boleh pakai pawang hujan. oh gitu. Begitu ketahuan kita pasti dipanggil satu keluarga, kita ngumpul bareng. Loh, sampai segitu Mas. Nasihat-nasihat. Kenapa Mas nggak boleh pakai Saya pawang hujan kurang Mas? tahu. Jadi kita amini saja. Oh gitu ya. Oh ini aneh nih Mas. Karena biasanya dimanapun yang Iya, namanya iya. acara event, Iya. kuwi malah Iya. kuwi koyo ya kudu ono pawang hujan Kita gitu. nggak boleh. Malah nggak boleh ya. Kalau ketahuan malah dipanggil. Oh, ini aneh Iya. nggak biasa ini. Biasanya ini acara ini malah kudu ono pawang udan, lagi malah ra ono. Orang itu malah Nggak boleh malah. Jadi karena saya pernah dengar sedikit cerita dari bapak itu karena yang butuh hujan banyak juga. Oh, Petani gitu. juga. Petani ini kok dedet bisa panen nanti ya ke pasar malam juga. Apa sih kebiasaan sampai segitu ya. Mas. Gitu ya. Iya. Jadi biarin aja alam bekerja seperti apa kita ikutin. Toh kita nggak mungkin mati kok seperti itu. Seperti itu. Ini mungkin yang membuat usaha ini berkah selalu Mas ya. Amin. Pangestu semua Iya. ya. Pangestu ini semua lah. Terima kasih ya. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Tommy. Iya. Ternyata banyak sekali yang bisa kita petik. Terima kasih. Sampai ketemu di kerjaan aneh berikutnya. Kalau teman-teman punya informasi orang-orang dengan profesi-profesi unik, profesi aneh, kasih informasi di bawah. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy. Ya. Pas sekali. Selamat sore semua penggemar khususnya pasar malam atau penggemar antusias ramean. Monggo silakan datang di Dukderan Semarang di alun-alun Masjid Kauman depannya dari tanggal 7 sampai tanggal 16 Februari. Terima kasih. Sehat selalu semua.